Salam sejahtera pemirsa GKPS TV yang terkasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, pada hari ini marilah kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah berbagai tantangan hidup kami, Engkau menemui kami. Bahkan Engkau juga sesungguhnya ya Tuhan, mengutus kami sebagai saksi-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Demi Kirus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi dasar renungan kita pada hari ini ialah dari Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8, saya akan membacakannya untuk kita, demikian tertulis. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara yang terkasih, dengan jawaban Yesaya tadi, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tentu baik juga kita mendalami latar belakangnya sehingga Yesaya begitu mengaminkan perutusannya di tengah-tengah bangsanya. Saudara-saudara, tentu kita tahu Yesaya saat itu dia adalah seorang nabi pada abad ke-8 sebelum Masehi, dan pada masa itu saudara-saudara, kehidupan sosial dan ekonomi bangsanya penuh dengan ketidakpastian. Kalau kita sekarang kita juga mengatakan, oh banyak ketidakpastian karena pandemi, maka Yesaya juga menanggung, bahkan bangsanya juga menanggung banyak ketidakpastian. Mengapa saudara-saudara? Karena ekspedisi militer Tiglath-Pileser dari Raja Asyur yang berkeliling di sekitar daerah itu sehingga mengancam Israel, mengancam bangsa-bangsa yang lain. Jadi ada ketidakpastian bangsanya, dan Yesaya sebagai seorang nabi juga mengalami was-was dalam keadaan itu. Dan di tengah-tengah itu semua saudara-saudara, luar biasanya Yesaya bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dan diungkapkan melalui perjumpaannya dengan serafim, yaitu apa? Yaitu makhluk sorgawi atau malaikat yang ketika bertemu dengan dia, Yesaya bersorak-sorai mendengar serafim berkata, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Itulah momen perjumpaan Yesaya dengan Tuhan melalui serafim tadi. Saudara-saudara, ketika kudus, kudus dikatakan, sebenarnya mau diutarakan inilah momen perjumpaan manusia dengan Tuhan. Momen the sacred. Artinya apa? Yang kudus, yang betul-betul lain dari yang lain, yang betul-betul berkuasa, yang ultim, yang tak terpermanaikan, menemui manusia sehingga hanya bisa mengatakan kudus, kudus, kudus. Dalam bahasa Yunani bisa juga disebut tremendum fascinosum. Artinya apa? Menggentarkan, tapi sekaligus mempesona. Itulah momen berjumpa dengan Tuhan. Kudus, kudus yang dialami Yesaya. Namun saudara-saudara, momen itu dilanjutkan dengan apa? Dengan Yesaya yang seperti merasa berdosa, dikatakan, ya Tuhan, aku ini binasa, celakalah aku karena menghadapi kekudusan. Tapi sekaligus serafim itu, sekaligus suara Tuhan berkata lain padanya. Bukan celaka menghadapi kekudusan Tuhan, tapi apa? Tapi katanya saudara-saudara, kesalahanmu kuhapuskan, engkau kuampuni. Jadi dua hal yang dialami Yesaya dalam perjumpaannya akan Tuhan. Kekudusan Tuhan yang menggentarkan, mempesonakan, tapi sekaligus dari kekudusan itu datang pengampunan yang membuat Yesaya tidak lagi dibebani oleh dosa, oleh kelemahannya, tapi diberi kekuatan dan pengampunan. Dan ketika dua hal ini terjadi pada Yesaya, Tuhan bertanya, kalau begitu Yesaya, maukah kau kuutus? Ya, aku siap, inilah aku. Kalau begitu saudara-saudara, orang percaya seperti Yesaya, seperti Anda, seperti saya, selalu juga menjadi utusan, menjadi duta Tuhan. Mengapa? Karena tadi, perjumpaan kita dengan yang kudus, yang mempesona, yang tak terpermanaikan, yang mulia,
membuat kita gentar, sehingga kita di hadapan kehidupan ini, di hadapan masalah, di hadapan tantangan, memiliki fondasi, yaitu Dia yang kudus, yang mulia, yang berkuasa, menemani kita. Kalau itu kita bisa melangkah, diutus untuk mempersaksikan bahwa apa? Bahwa kekudusan itu, yang dalam Yesaya 5 ayat 16 dikatakan apa? Kekudusan itu artinya, saudara-saudara, kekudusan itu artinya ialah Allah Maha Kudus menyatakan kekudusan dalam kebenaran, dalam keadilan. Jadi saudara-saudara, kebenaran dan keadilan Tuhan akan menemani kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang kedua juga yang membuat kita yakin bahwa kemanapun kita pergi, kita adalah utusannya. Dikatakan saudara-saudara, kelemahan kita seperti kelemahan Yesaya, kekurangan kita seperti kekurangan Yesaya, diatasi, diampuni, dimenangkan oleh Tuhan. Sehingga dengan keadaan kita yang apa adanya, sehingga dengan keadaan kita yang mungkin kelihatan lemah, kita dikuatkannya, kita diampuninya, sehingga kita bisa menjadi utusannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, inilah makna diutus bagi Yesaya, bagi Anda, bagi saya. Jadi, yang kudus, yang berkuasa, yang tak terpermanaikan itu menemui kita. Sehingga apa? Sehingga kenyataan kehidupan ada dalam pemeliharaannya, dalam keadilannya, dalam kebenarannya. Dan yang kedua ternyata, kekudusannya itu juga membuat kita layak. Kekudusannya itu juga membuat kita mampu, walaupun kita lemah, walaupun kita kecil, tapi kita dibuatnya besar dan dibuatnya kuat. Amin, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam keadaan kami, Engkau mengutus kami. Kekudusan-Mu membuat kami akan dikuatkan menghadapi kehidupan apapun. Tapi juga kekudusan-Mu akan membuat kami yang lemah, yang kadang-kadang ragu, malah kuat dan diyakinkan untuk menjadi saksi. Inilah Tuhan, keyakinan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. GKPS TV.